Sugi Nur Raharja kemarin ikut nyerang Pak Joko Widodo terkait ditetapkannya Roy Suryo. Namun demikian sekarang balik arah dan mendukung pihak Polda Metro Jaya, dan inilah videonya. Akhirnya Mas Roy Suryo, Ibu Dr. Tifa, Bang Rismon, ya, dan lain-lain akhirnya ditetapkan juga menjadi tersangka. Mereka ini adalah orang-orang yang dinas sama Allah, dihina-hinakan sama Allah. Nah, orang-orang ini sekali hina tetap hina, dunia dan akhirat. Assalamualaikum. Substansi perkara nanti di pengadilan yang soal ijazah itu nanti di pengadilan nggak ada, karena yang muncul itu pasalnya itu penebar kebencian, kan gitu ya, apa tuh, menebarkan keonaran, menebarkan fitnah, pencemaran nama baik. Kalau saya dulu ditambahi satu pasal penoda agama. Nah, jadi esensi dari perkara pokok hukumnya itu yaitu ijazah itu nggak mungkin di sidang selama 6 bulan. Nah, itulah menariknya hukum Indonesia itu. Di dalam sidang berkali-kali yang dibahas itu ijazah, yang dipersoalkan. Jaksa penuntut umum, hakim, pengacara, itu yang ditanyakan kepada saksi-saksi, ahli, atau saksi-saksi yang didatangkan oleh JPU, itu pertanyaannya seputar ijazah. Pernah lihat ijazah asli belum? Benarkah dulu teman sekolahnya, benarkah satu bangku sama Jokowi? Terus seputar itu. Sidang selama 6 bulan itu. Tapi endingnya tuh ijazah aslinya nggak ada. Jadi endingnya pencemaran nama baik, ya kan, menebarkan kebencian, menimbulkan keonaran, gitu-gitulah pasal ITE itu. Sehingga kami di penjara, bahkan dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun. Kami jalani penjara hampir kurang lebih 4 tahun. Ini ya teman-teman ya, memprihatinkan sekali negeri ini ya. Republik Indonesia ini benar-benar memprihatinkan. Kalau kita lihat film-film India, ya begitu, polisi-polisi India kan begitu karakternya. Oke, saudaraku ya, jadi ya pokoknya
banyak kekuasaan ya. Jadi ternyata walaupun ganti presiden, walaupun sudah ganti rezim, ternyata sama saja. Ya, hukum benar-benar belum ditegakkan. Hukum benar-benar masih menjadi alat kekuasaan. Sudah ganti presiden, sudah ganti rezim. Mengerikan benar-benar nasib bangsaku ini. Pertama, tadi saya sempat baca berita ya bahwa Polda Metro ya menyatakan bahwa ijazahnya Jokowi itu asli dan sah. Oke. Padahal ijazah itu bisa asli dan bisa sah itu pengadilan yang memutuskan, bukan polisi. Jadi pengadilan memutuskan bahwa ijazahnya Jokowi terbukti sah dan asli, tok tok tok, nah, itu berkekuatan hukum. Itu poin pertama. Poin kedua, ijazah ini, isu ijazah palsu ini sudah banyak makan korban. Banyak makan korban, baik kriminalisasinya, ya baik, ya contohnya saya lah, ya nggak usah jauh-jauh, nggak usah cerita orang lain. Saya di penjara 4 tahun, dituntut 10 tahun sama jaksanya, divonis 6 tahun, di tingkat banding berkurang 2 tahun, tinggal 4 tahun, hanya berdasarkan ijazah fotokopi. Hanya berdasarkan ijazah fotokopi. Coba. Pasalnya berlapis, Undang-Undang ITE, menodai agama, menebarkan kebencian, menebarkan berita bohong, dan banyak lagi. Jadi saya di penjara 4 tahun itu, fakta persidangan, walaupun materi kasusnya itu ijazah, tapi fakta persidangan nggak dibahas ijazahnya. Nggak diputuskan itu ijazahnya asli atau palsu, nggak ada. Pokoknya dituntut 10 tahun. Menebarkan berita bohong, menodai agama. Itu menebarkan kebencian. Substansi dari persoalan ini ijazahnya tuh nggak ada di pengadilan. Coba. Lagi-lagi saya harus sampaikan di sini ya. Di depan hakim saya ngomong kepada jaksanya, JPU-nya, namanya Aprianto. Pak Jaksa, Pak Aprianto, ini pidana. Beban pembuktiannya ada di Anda. Tunjukkan yang asli. Kalau Anda menuduh kami berita bohong, berarti tunjukkan berita aslinya. Tunjukkan ijazah aslinya. Nanti kalau ada, saya cium kakimu. Saya cium kakimu. Ini saya ngomong di depan hakim di ruang sidang. Sidang 6 bulan nggak ada ijazah aslinya. Itu poin kedua. Tapi saya tetap menjalani hukuman kurang lebih 4 tahun. 3 tahun sekian. Ngeri nggak ini? Negeri ini ngeri nggak kalau begini? Nah, poin ketiga, sampai detik ini mantan presiden yang nomor 7 itu, Allahu Akbar, nggak ada sedikit pun sifat negarawan. Ya kan? Yang ngomong ijazah palsu ini bukan hanya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond, bukan hanya itu aja. Banyak sudah rakyat ini, akademisi, dosen, profesor, ya menganalisa memang. Ya Allahu Akbar. Ya kan? Ini saya presiden ini, Gus Nur presiden. Dituduh ijazahnya asli. Dituduh ijazahnya palsu. Presiden Gus Nur ijazahnya palsu. Kan gampang. Nggak usah pidana, nggak usah perdata, nggak usah nyewa pengacara, nggak usah ngerahkan termul, nggak usah ngerahkan projo, nggak usah menjara orang. Cukup ditunjukkannya asli. Selesai. Ngapain menjara orang? Halo, ini Presiden Gus Nur dituduh ijazahnya palsu. Ya sudah, selesaikan. Selesai. Nggak usah menjara rakyat. Nah, ini rakyat di penjara, rakyat ditangkepin. Oke teman-teman, saya ringkas saja ya. Jadi ini ternyata sudah ganti presiden, ganti rezim, tapi ternyata nggak ada. Seolah-olah perasaan ini belum ganti presiden, belum ganti rezim. Pak Prabowo, saya sedih ya, saya sedih, kecewa saya. Terserah apa kata orang, mau Anda bersiasat, mau Anda berstrategi, saya sudah selesai. Masa husnudonku kepada Anda selesai. Tempo, waktu, durasi berbaik sangkaku kepada Anda selesai.
Jadi sekarang monggo terserah mau sampai apain negeri ini terserah. Ya, Dr. Tifa, Mas Roy Suryo, Dr. Rismon ditetapkan menjadi tersangka. Kita lihat nanti. Jadi untuk Dr. Tifa, Mbak Roy Suryo dan Mas Rismon, ini saya pesan kepada Anda ya.